Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Widya Stuti dengan NIM 1211041 dan teman saya Mustika dengan NIM 1211044. Nah, di sini kami bertujuan untuk memenuhi tugas pengembangan materi PPKN di SD atau MI dengan dosen pengampu Mahalasasa Bujubasa Vipana MPD. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian pendekatan saintifik, keberagaman budaya di Indonesia, dan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKN materi keberagaman budaya di Indonesia. Pengertian pendekatan saintifik, model belajar yang menyediakan ruang pada siswa untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi materi yang dipelajari. Pendekatan saintifik tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi siswa dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir siswa sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya. Selanjutnya, keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan. Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, ras, daerah, kepercayaan agama, dan lain-lain. Selain itu, keberagaman budaya di Indonesia merupakan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan suatu wilayah yang memiliki budaya lebih dari satu karena adanya perbedaan suku dan ras, kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKN materi keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu mengamati. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar burung Garuda Pancasila. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi makna yang terkandung di Garuda Pancasila. Yang kedua yaitu menanya. Mendorong peserta didik untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Nah, bisa diambil contoh yaitu siswa bertanya kepada gurunya, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu dan apakah Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman budaya Indonesia itu berkaitan? Nah, yang ketiga yaitu mencoba atau eksplorasi. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan wawancara kepada guru yang lebih mengetahuinya. Selanjutnya, guru akan membuat 4 kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa untuk berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan. Keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi. Yang pertama, peserta didik membuat informasi terkait keberagaman budaya di Indonesia menggunakan bahasa sendiri atau hasil gagasan yang sudah didiskusikan. Yang kedua, guru mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis atas informasi yang diperoleh. Contohnya, dari beberapa sumber yang sudah didapat, bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman budaya di Indonesia mempunyai keterkaitan, yaitu sebagai pemersatu bagi masyarakat yang beragam dan merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, mengomunikasikan atau kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok mereka atau melakukan presentasi. Kelompok lain diminta untuk memberikan beberapa pertanyaan, kritik, dan saran terhadap penyampaian materi.
Contoh kesimpulan, selain itu terdapat banyak keberagaman budaya di Indonesia seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan terakhir makanan khas daerah. Contoh rumah adat yaitu rumah adat Pontianak yang disebut dengan rumah kadang. Contoh upacara adat yaitu upacara adat antar ajong yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Paloh yang dilakukan secara turun-menurun untuk menghindarkan masyarakat dari segala hal negatif seperti wabah penyakit, hama tanaman yang merajalela, dan bencana alam. Ritual ini juga sebagai pertanda dimulainya masa bercocok tanam padi. Contoh pakaian adat yaitu pakaian adat dari Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat pakaian adat Dayak dan pakaian adat Melayu. Contoh tarian adat tradisional. Tari Saman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Contoh alat musik dan lagu tradisional. Alat musik angklung asal Jawa Barat, lagu Manuk Dadali. Contoh senjata tradisional yaitu klewang Sumatera Selatan. Contoh makanan khas daerah. Makanan khas daerah Sambas Provinsi Kalimantan Barat yaitu bubur pedas. Bubur pedas merupakan ragam sayuran dan rempah-rempah. Bubur pedas ini berbeda dari bubur pada umumnya. Proses pembuatannya dimulai dari beras ditumbuk, dioseng, dan kemudian dicampur dengan beberapa jenis sayur. Sekian pemaparan materi tentang pendekatan saintifik materi keberagaman budaya di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.